Wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Selanjutnya Parita Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Parita Pancasila. Panatipata Weramani, Sikkhapadang Samadhyami. Adinna Dana Weramani, Sikkhapadang Samadhyami. Kamesu Miccaccara Weramani, Sikkhapadang Samadhyami. Musawada Weramani, Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Majapahmadana Weramani, Sikkhapadang Samadhyami. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Bersama-sama membacakan parita, melaksanakan puja bakti. Kegiatan akan dilanjutkan dengan praktik mindfulness yang akan diisi oleh Bapak Eko Pramono, SPDB MPD, atau yang lebih kita kenal sebagai Yang Mulia Bante Badranata. Kepada Yang Mulia Bante, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jara kita, Dr. Purmansyah MPD, atau Yang Mulia Bante Yana Bandu Zakya. Yang saya hormati Prodi Keagamaan Buddha, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jara kita, Bapak Poniman, SPDB MPD. Yang saya hormati seluruh jajaran dari para dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jara kita dan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jara kita yang saya banggakan,
Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pagi Namo Buddhaya Bante. Mari kita bersama-sama sebelum memulai untuk sharing Dharma dalam rangka praktikum mindfulness, sejenak kita kembali ke dalam diri kita dengan melaksanakan praktik meditasi atau mindfulness. Kita bersama-sama duduk dengan hening, menghadirkan diri kita sepenuhnya di sini dan sekarang. Untuk itu, mari kepada seluruh mahasiswa untuk mengambil sikap duduk yang rileks. Kita akan bersama-sama mengamati proses masuk dan keluarnya nafas kita. Saya akan sejenak mengundang Genta ini sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kita atas nafas, atas kehidupan yang masih kita dapatkan hingga sampai saat ini. Menghadirkan sepenuhnya diri kita di sini dan sekarang. Berperhatian pada nafas masuk dan nafas keluar. Menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Melalui perhatian yang baik pada nafas masuk dan nafas keluar, mengkondisikan tubuh jasmani menjadi semakin rileks, batin menjadi semakin rileks, semakin tenang, semakin damai. Sepenuhnya hadir di momen saat ini dan sekarang.
Tetap berperhatian pada nafas masuk dan nafas keluar. Menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Melalui perhatian yang baik pada nafas masuk dan nafas keluar, pancarkan energi kebahagiaan ke dalam diri kita sejauh ke dalam batin kita. Melalui perhatian yang baik pada nafas masuk dan nafas keluar, tubuh jasmani menjadi semakin rileks, batin menjadi semakin rileks, semakin tenang, semakin damai, semakin tenang, semakin damai, rileks, tenang, damai. Meditasi selesai. Baiklah, kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jara kita telah selesai melaksanakan praktek meditasi atau mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Untuk selanjutnya, pada kesempatan hari ini, saya diberikan waktu untuk berbagi atau sharing Dharma dengan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jara kita. Saya sangat senang sekali karena dari berbagai kesempatan, baru kali pertama ini saya mendapatkan kesempatan untuk turut serta berbagi terkait dengan praktek mindfulness. Untuk itu, izinkan saya untuk share screen. Apakah terlihat? Sudah pandai. Baiklah, pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi terkait breath and opportunity, nafas dan peluang. Ya, jadi
kita sebagai manusia tentu tidak jauh atau selalu terkait dengan adanya nafas. Dan tentu kita sebagai manusia yang hidup itu juga memiliki opportunity atau peluang. Inilah kehidupan yang tentunya sedang kita jalankan. Artinya setiap manusia hadir di dunia itu membawa karmanya sendiri. Terlahir oleh karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri, dan senantiasa memperoleh hasil ataupun buah juga adalah dari buah karma kita sendiri. Nah, untuk itu terkait dengan praktikum mindfulness pada kesempatan hari ini, saya mengambil tema Breath and Opportunity. Artinya setiap manusia yang masih bernapas tentu memiliki peluang. Karena tentu saya yakin bahwasanya mahasiswa sekolah tinggi ilmu atau negara kita ini memiliki cita-cita, memiliki harapan yang ingin dituju. Nah, sehingga Anda harus mulai merenungkan bahwasanya hari ini aku masih bisa bernafas dan tentunya aku punya peluang. Untuk apa? Untuk menggapai semua cita-cita yang kita miliki. Kita harus sadar dan menyadari bahwasanya hidup kita di dunia ini adalah anicca. Selalu berproses pada perubahan. Tidak kekal. Inilah hakikat kehidupan. Setiap makhluk yang tercipta, yang terbentuk, yang dilahirkan. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya setiap manusia mulai dilahirkan, beranjak, mulai bisa berjalan, sudah mengenyam pendidikan, mungkin di SD, SMP, atau SMA, bahkan saat ini Anda sampai dalam tahap menjadi seorang mahasiswa. Pada saatnya Anda akan menjadi seorang mungkin sebagai kepala rumah tangga, atau menjadi seorang pengusaha, atau mungkin menjadi seorang biku atau bikuni, dan pada saatnya Anda akan menjadi orang tua, bahkan yang terakhir adalah lapukan atau kematian. Ini adalah kehidupan, hakikat kehidupan yang sesungguhnya yang tidak bisa kita pungkiri di dunia ini. Dalam kalangan apapun, siapapun mereka, dimanapun mereka, dengan jabatan apapun mereka, semua berproses pada tahap yang sama, yaitu anicca. Hal ini sangat penting bagi kita, meskipun kita sering mendengar kata anicca ini. Tetapi tidak semua orang mau dan mampu untuk memahami secara mendalam. Nah, bagi kita sebagai seorang terpelajar, sebagai seorang mahasiswa, harus mampu untuk menyadari hal ini dengan baik. Yang kita harus tahu bahwasanya anicca atau perubahan ini tidak diarahkan pada hal yang negatif saja. Tetapi ketika kita melihat dari gambar ini, ternyata sesuatu hal yang kita capai, yang sedang kita jalani adalah bentuk dari anicca. Bahagia ataupun menderita itu adalah dalam bentuk anicca. Segala sesuatu bersifat timbul, berlangsung, dan tenggelam. Inilah kehidupan. Manusia dilahirkan, menjadi tua, sakit, dan mengalami kematian. Adalah anicca. Sebagai manusia dilahirkan, berproses, mengenyam pendidikan, menjadi seorang mahasiswa, menjadi orang pengusaha, menjadi orang sukses, ya, dan sebagainya juga berproses. Ini adalah bentuk dari anicca. Artinya dalam tahap ini kita harus belajar untuk memanfaatkan peluang kehidupan kita, ya, masa waktu kehidupan yang masih ada untuk dapat menjadi pribadi yang semakin lebih baik, menjadi pribadi yang semakin lebih bijak, menjadi pribadi yang memahami atas hakikat kehidupan yang sesungguhnya.
Yang selanjutnya adalah waktu. Yang pertama adalah yang kedua adalah waktu. Waktu itu berjalan begitu cepat, berputar begitu cepat. Kalau kita sadari bahwasanya rasanya dulu Jini Dadi itu masih kecil, mungkin baru bisa berjalan. Sekarang sudah bisa belajar menjadi seorang mahasiswa. Kalau kita pikir, begitu sangat cepat waktu itu berputar. Begitu sangat cepat. Rasanya baru kemarin, sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa. Rasanya baru kemarin, saya semester 1, semester 2, sekarang sudah semester 4, semester 5, ada yang semester 6. Waktu begitu berjalan begitu cepat. Artinya apa? Dengan waktu kita bisa belajar. Untuk apa? Ya untuk memanage kehidupan kita. Jangan menyanyiakan waktu yang kita miliki. Karena apa? Karena ketika kita tidak menghargai waktu, ya kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal, dan sesuatu yang sesungguhnya bisa kita dapatkan atau opportunity ketika kita punya peluang, tapi karena kita tidak mampu menghargai waktu kehidupan kita, kita hanya menggunakan untuk bermain, untuk bersantai-santai, untuk bermalas-malasan, pada akhirnya waktu kita bentuk usia terus bertambah, tenaga juga semakin berkurang, yang tadinya cara berpikirnya masih jernih, karena usia bertambah, waktu terus berputar, kadang sulit diajak untuk berpikir. Karena apa? Ada habit, ada sebuah kebiasaan yang sudah tertanam. Tanpa disadari, waktu berputar begitu cepat, semua orang berlari untuk mencapai cita-cita, dan kita masih berbaring bersantai ria. Kita masih sering bersantai-santai, malas untuk belajar, malas untuk berpikir secara kritis, malas untuk terus menunjang keterampilan kita, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ketika seseorang sudah sampai pada titik puncak tujuannya, kita masih di bawah, kita masih terengah-engah, kita masih tertatih-tatih untuk melangkah menuju cita-cita. Dan tentu ini akan menyulitkan kita, akan membebani kehidupan kita. Maka tidak jarang di luar sana banyak orang yang gagal. Meskipun gagal adalah kesuksesan yang tertunda, tetapi ketika kita tidak menopang diri kita dengan semangat untuk melangkah, dengan semangat untuk menghargai waktu kehidupan kita, bagaimana mungkin kita bisa mencapai kesuksesan kita? Bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkan peluang yang kita miliki? Nah, ini yang tentunya juga perlu untuk kita perhatikan bersama, agar di dalam menjalani kehidupan kita saat ini, kita benar-benar memahami, oh ya, hidupku ini terus mengalami proses perubahan. Ya, waktu terus berjalan begitu cepat. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang sudah aku lakukan? Atau apa yang belum aku lakukan? Dan pantasnya aku sebagai seorang mahasiswa harus bagaimana? Nah, ini yang juga perlu untuk disadari, perlu untuk dipahami bersama. Nah, dan selanjutnya adalah, saya yakin dan percaya bahwa sekolah mahasiswa atau semua yang ada di ruang Zoom ini mengharapkan kesuksesan. Ya, ingin maju. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mengalami kemunduran, juga bisa mengalami kegagalan. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang maju, ada yang mundur. Inilah dualisme kehidupan. Nah, kita yang menentukan. Kita ingin sukses, ingin gagal, ingin maju, atau ingin mundur. Semua kembali kepada diri kita. Jadi dari tahap ini, yaitu bagaimana kita memahami hukum ketidakkekalan, hukum perubahan, yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Melihat waktu berputar begitu cepat. Waktu tidak pernah berhenti. Kecuali batu jam Anda di kos-kosan itu habis ya.
baru waktumu berhenti. Tapi waktu terus berjalan. Ini yang terjadi. Artinya ketika kita punya cita-cita, punya tujuan, mari kita coba untuk merenungkan kembali, untuk memahami kembali. Kita ini, atau aku ini ingin sukses atau ingin gagal sebenarnya. Aku tuh ingin maju, ya, di dalam dharma misalkan, atau ingin mengalami kemunduran, kemerosotan. Semua kembali kepada diri kita. Maka ada kunci sukses. Nah, kalau saya tanya kepada para mahasiswa, apa sih kunci sukses sebenarnya? Kunci sukses untuk menjadi orang sukses itu kuncinya apa sih? Salah satunya yang pertama misalkan. Ada yang tahu? Komitmen. Komitmen, ya misalkan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Apa sih sebenarnya kunci sukses? Konsisten, Bante. Konsisten. Yang lain? Usaha. Terus? Belajar. Oke. Ya, banyak ya. Konsisten, komitmen, belajar, usaha. Sebenarnya kunci sukses itu sederhana. Kunci sukses sederhana. Apa sih kunci sukses yang pertama? Hidup dulu. Kunci sukses yang pertama itu ya harus hidup. Kalau Anda mati, nggak mungkin tidak sukses. Benar tidak? Ini sederhana saja, nggak usah yang sulit. Ketika Anda bisa hidup, maka Anda bisa berkomitmen. Anda bisa belajar. Anda bisa berusaha. Anda bisa konsisten. Benar tidak? Jadi kunci sukses yang pertama adalah hidup dulu. Nah, Anda menyadari hari ini hidup atau tidak? Oh, ternyata aku masih punya kesempatan belajar. Aku bisa mengikuti ruang Zoom ini kok. Jadi kunci sukses yang pertama adalah hidup. Syarat untuk hidup itu apa sih sebenarnya? Syarat untuk hidup adalah bernafas. Benar tidak? Maka breathe, saya katakan. Breathe and opportunity. Jadi syarat untuk hidup itu bernafas. Jadi orang yang ingin sukses, ia harus menyadari bahwa dia hidup. Ini dulu. Yang kedua, syarat untuk hidup adalah bernafas. Nah ternyata, kadang kita sering lupa tuh, untuk bernafas. Kita sering lupa loh, bahwasanya kita itu masih bernafas. Maksud saya. Nah artinya, ini akan mendekati kepada mindfulness. Nanti akan saya jelaskan. Jadi kunci sukses yang pertama adalah hidup. Syarat untuk hidup adalah bernafas. Ini yang perlu kita pegang teguh. Ya, karena syarat untuk hidup adalah bernafas, breathe ya, atau nafas. Artinya begini, dengan bernafas, Anda cukup kuat untuk menangani tantangan Anda. Cukup bijaksana untuk menemukan solusi untuk masalah Anda, dan cukup mampu untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan. Ya, kalau kita masih hidup, dan kita sadar bahwa kita masih bisa bernafas, maka saya yakin, sesulit apapun, sesakit apapun, sebesar apapun masalah, kita bisa menangani. Kita bisa menangani. Karena apa? Ya kita masih hidup. Ya kalau kita nggak hidup, nggak bisa bernapas, bagaimana mungkin kita bisa menangani semua tantangan yang kita hadapi, kesulitan, kesakitan ataupun masalah. Dan kita akan mampu cukup bijaksana untuk menemukan solusi. Ya, di dalam menyelesaikan semua masalah kita. Kita cukup mampu untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan. Katakan Mas Priyono punya cita-cita. Dan dia sadar aku masih hidup, aku masih bisa bernapas, aku pasti bisa. Aku pasti bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan untuk menggapai cita-cita yang aku miliki. Akan begitu. Nah, di sini kata Pinanan, nafas adalah jembatan yang menghubungkan kehidupan dengan kesadaran, yang menyatukan tubuh Anda dengan pikiran Anda. Setiap kali pikiran Anda menjadi tersebar, gunakan nafas Anda sebagai sarana untuk menguasai pikiran Anda lagi. Artinya, kita harus mampu menyadari bahwa, oh iya, di dalam kondisi kehidupan yang tidak pasti ini, aku ternyata masih hidup. Aku masih bisa bernafas. Dan aku masih bisa menggunakan nafasku dengan baik. Aku menyadari. Nah, artinya di sini, kita harus belajar. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa kita ini masih memiliki nafas. Dan kita ini masih memiliki kehidupan. Maka hal ini yang perlu untuk kita tingkatkan. Perlu untuk kita tingkatkan. Kalau kita melihat di masa sulit COVID-19, rata-rata mahasiswa STAB hampir semuanya ya kena COVID-19. Kita melihat
mungkin di luar kampus lah, banyak sekali saudara-saudari kita, masyarakat Indonesia yang terjangkit COVID-19 dan pada akhirnya meninggal. Tetapi untuk Anda dan kita semua yang ada di ruang ini, meskipun kita juga mengalami hal yang sama, tetapi ternyata kita masih diberikan kesempatan kehidupan. Kita masih memiliki kesempatan kehidupan. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang kita harapkan di dunia ini. Maka, nafas merupakan jembatan yang menghubungkan kehidupan dengan kesadaran. Artinya, ketika Anda menyadari bahwa Anda masih hidup dan masih bisa bernafas, maka gunakan nafas ini untuk meningkatkan kesadaran Anda. Selanjutnya adalah rahasia kesehatan pikiran dan tubuh bukanlah untuk meratapi masa lalu, khawatir tentang masa depan, atau mengantisipasi masalah, tetapi untuk hidup di saat ini dengan bijak. Nah, artinya hidup di saat ini, ya, ternyata di kampus kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa, yaitu belajar untuk sadar penuh hidup di sini dan sekarang. Maka tadi di awal, setelah kita membacakan Parita Perta Suci, kita bersama-sama kembali menghadirkan diri kita sepenuhnya di sini dan sekarang. Maka poin pertama yang perlu dicatat adalah menyadari bahwa saya masih hidup, menyadari bahwa saya masih bisa bernafas, maka gunakan, manfaatkan nafas kita ini untuk meningkatkan kesadaran kita, untuk menumbuhkan kebijaksanaan, dan tentunya untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nah, tetapi pada kenyataannya, meskipun kita semua manusia ya bisa bernafas atau masih bernafas karena masih hidup, tapi terkadang kita juga masih sering lupa untuk menyadari bahwa kita ini masih bernafas. Mungkin dalam satu hari kita jarang untuk benar-benar berperhatian pada nafas masuk dan nafas keluar. Kecuali mungkin di sini yang rajin meditasi. Selebihnya waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang tentunya di luar kesadaran kita. Maka sesungguhnya hal ini perlu kita perhatikan bahwa kita sering lupa bahwa kita ini masih bisa bernafas. Meskipun pada kenyataannya memang bernafas. Tetapi perhatian, sadar penuh untuk menyadari nafas ini tentu masih sering dilupakan. Yang kedua adalah karena kita sering lupa bahwa kita sesungguhnya masih bernafas, maka terkadang rasa syukur itu juga mulai berkurang. Rasa berterima kasih juga mulai berkurang. Ini yang terjadi. Kita bisa melihat ketika para mahasiswa belajar. Tidak jarang yang masih mengeluh, aduh pusing, aduh banyak tugas, aduh nggak kuat, aduh rasanya pengen keluar saja kuliah ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita tidak bisa mindful. Kita tidak bisa menyadari bahwa, oh ya aku masih hidup, aku masih bisa bernafas. Sehingga rasa syukur dan terima kasih ini sering menjadi terlupakan. Kalau kita menyadari di luar sana, kalau kita sadar, di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Bahkan menjadi pengemis, atau mungkin menjadi orang-orang yang tentunya terlantar. Atau juga misalkan, saat ini kalau yang terkenal itu adalah di Ukraina sama Rusia. Nah, bagaimana dengan kehidupan di sana? Ya, kita juga dengan tidak sadar penuh
ternyata kita juga menjadi kurang menghargai kehidupan kita. Padahal kita punya kesempatan yang begitu luar biasa. Anda bisa belajar dan sebagainya, nyaman. Tetapi kenapa? Terkadang kita kurang menghargai kehidupan kita. Waktunya belajar digunakan untuk malas, digunakan untuk bermain, dan sebagainya. Waktunya yang lain, akhirnya kita tertidur dan sebagainya. Bagaimana dengan kehidupan mereka di luar sana? Dalam setiap hari penuh ancaman, penuh kekhawatiran, kegelisahan. Kita tidak pernah tahu apakah mereka sudah makan atau belum di mana, di luar sana. Tetapi ternyata kita melalui bernafas ini kita menyadari bahwa kehidupan saya sangat beruntung sekali. Ya. Sehingga apa? Terkadang ketika kita tidak pernah mindful, lupa dengan nafas kita, jarang berperhatian pada nafas kita, maka motivasi kita menjadi lemah. Menjadi lemah karena tadi kurang bersyukur, kurang berterima kasih, kurang menghargai kehidupan, maka motivasi dalam hidup itu lemah. Ya memang, loh, nanti saya juga saat ini sudah kuliah kok, nanti kok dibilang motivasi lemah. Ya memang, benar Anda kuliah. Tetapi kan hanya kadang-kadang kalau ditanya, kenapa kamu kuliah? Ya formalitas saja Bante, ikut-ikutlah daripada nganggur. Ada juga yang begitu. Jadi motivasi lemah. Maka nafas ini sangat penting. Dengan kita bernafas, tadi ketika mindful, kita duduk dengan hening, menghadirkan diri kita sepenuhnya di sini saat ini, kita bisa berbagi energi. Bisa mengembangkan energi positif dalam diri kita. Menjadikan tubuh kita rileks. Kita menyadari, oh ya aku bernafas, artinya aku masih hidup. Ya, ketika masih hidup, artinya kita bisa berjuang. Memotivasi diri, menyemangati diri. Nah artinya, dari semua hal ini, yang kita butuhkan adalah mindfulness. Ya, sadar sepenuhnya, sadar penuh di sini dan sekarang. Hal ini menjadi sangat penting agar kita apa? Bisa menghargai kehidupan kita bisa bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan kita selalu sadar dan kita mampu memotivasi diri kita dengan baik untuk mencapai semua cita-cita yang kita miliki. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan mindful ini? Dan harus bagaimana? Ya, mindful bisa kita lakukan ya dengan ketika kita duduk. Tadi Anda duduk ya mindful. Ketika Anda berdiri, ketika Anda berjalan, ataupun ketika Anda berbaring. Jadi mindful ini tidak terbatas oleh waktu. Kapanpun, dimanapun Anda bisa melakukan. Ketika Anda duduk, berdiri, berjalan, ataupun berbaring, kita dapat mengembangkan kesadaran. Kita bisa melakukan hal yang bajik, mengembangkan cinta kasih. Seperti hanya di dalam Karania Metasutta, tadi yang dibacakan oleh Yang Luhur Liana. Selagi duduk, berdiri, berjalan, berbaring, atau selagi tiada lelap, kita bisa mengembangkan kesadaran penuh dengan cinta kasih. Untuk siapa sih sebenarnya? Ya untuk diri kita sendiri. Kalau kita mampu membangun kebiasaan yang baik melalui nafas kita dengan cara mindful, selagi duduk, berdiri, berjalan, berbaring, maka ini akan menjadi satu kebiasaan yang membentuk karakter kehidupan kita. Kalau karakter kehidupan kita ini benar-benar selalu ya diwarnai dengan mindfulness, maka saya yakin dan percaya Anda akan benar-benar merasakan kehidupan yang sesungguhnya, mampu menghargai kehidupan, mampu bersyukur dan berterima kasih, dan mampu memotivasi diri untuk mencapai semua cita-cita. Karena apa? Kita sepenuhnya sadar. Mindful itu atau sadaran itu saya ibaratkan seperti air yang jernih. Air yang jernih itu ketika di sungai misalkan. Air yang jernih, air yang tenang itu akan mampu terlihat hingga sampai ke dasar air itu. Berbeda dengan air yang keruh. Sulit sekali untuk melihat hingga ke dasar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak mindful itu seperti air yang keruh. Sehingga kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Mana yang harus aku dahulukan. Mana yang harus aku prioritaskan.
Sulit sekali. Karena apa? Keruh, kita tidak bisa melihat. Batin kita diliputi dengan kekotoran. Tetapi kalau kita mindful, kita tenang, peaceful, maka kita akan bisa melihat hingga sampai ke dasar. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Aku tahu apa yang aku butuhkan dalam kehidupan ini dan saat dan sekarang. Dengan demikian, Anda akan mampu untuk mencapai apa yang Anda harapkan. Nah, selanjutnya adalah di sini ada ya sedikit hal yang tentunya bisa mengingatkan kita. Ya di sini ada tidak tahan, di sini mengatakan tentang nafas ya, atau bernafas itu ketika nafas masuk, aku ya, I calm my body and mind, artinya aku menenangkan jasmani dan pikiranku. Breathing out, atau aku tersenyum ketika nafas keluar, aku tersenyum. Ini yang perlu kita lakukan juga, dwelling in the present moment. Ya, artinya adalah berdiam di saat ini. Ya, aku tahu ini adalah saat-saat atau apa namanya satu-satunya saat, atau berdiam di sini dan sekarang. Bisa dikatakan demikian. Jadi ini yang juga perlu kita lakukan dengan nafas kita. Kita harus selalu mengkondisikan, menghadirkan diri kita di sini dan saat ini, sehingga kita mampu menenangkan diri. Ya, menenangkan jasmani dan batin kita dengan baik. Kita juga mampu selalu tersenyum. Ini yang juga perlu kita lakukan ya dalam setiap momen. Nah, karena apa? Karena pada hakikatnya, apalah arti kekayaan tanpa kesadaran dalam menikmatinya? Apalah arti waktu? Tadi kita berbicara tentang waktu tanpa kehadiran dalam menjalaninya. Apalah arti ilmu? Saat ini Anda sedang belajar, mengenyam pendidikan sebagai seorang mahasiswa, tanpa kesadaran dalam memanfaatkannya. Ini sangat luar biasa. Anda bisa menjadi orang kaya, Anda bisa menjadi orang yang sukses, tapi jika kekayaan tidak digunakan dengan penuh kesadaran, apa yang akan terjadi? Ya, kita akan terperosok, kita akan terjerat, dan kita akan mengalami hal yang tentunya tidak membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Mungkin bahagia, tapi tidak berkepanjangan. Apalah arti waktu tanpa kehadiran dalam menjalinnya? Maka mindful itu sangat penting. Kita belajar untuk menghargai waktu ini dengan sebaik mungkin. Waktu siapa? Waktu kehidupan kita. Apalah arti ilmu tanpa kesadaran? Artinya semua hal yang sudah kita pelajari, ya lakukan, manfaatkan dengan penuh kesadaran, sehingga benar-benar memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Nah, selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang opportunity, peluang. Kalau berbicara peluang, kalau tadi kita sudah berbicara tentang breath, tentang nafas, sekarang kita berbicara tentang peluang. Setiap orang itu pasti memiliki peluang di dalam kehidupannya. Dalam hal apapun, ya, dari semua yang ada dalam ruangan Zoom ini, setiap orang memiliki peluang untuk jadi orang sukses, untuk mencapai keberhasilan, dan sebagainya, atau untuk memperoleh kemajuan, atau juga peluang sebaliknya, mengalami kemunduran, atau mengalami kegagalan. Ini juga bisa terjadi. Nah, berbicara tentang peluang, di sini yang pertama adalah peluang kita sebagai manusia adalah kita mampu terlahir sebagai manusia. Ini yang pertama. Yang dikatakan oleh guru Buddha itu sungguh-sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Kico manusia pati labu. Sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Tetapi saat ini, jika kita sadari, kita telah memiliki peluang mampu terlahir sebagai manusia yang dikatakan oleh Buddha sungguh sulit. Yang selanjutnya apa? Ternyata kita juga mengenal ajaran Buddha. Tidak hanya sekedar terlahir sebagai manusia, tetapi kita mampu untuk mengenal ajaran Buddha. Tidak hanya mengenal, Bante, tetapi mampu mempelajari dan mempraktikkan ajaran Buddha itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah manusia-manusia yang beruntung. Ini yang perlu dicatat. Selanjutnya adalah hidup dalam komunitas yang baik. Ingat ya, Anda di STA Bejana kita memiliki komunitas yang baik.
Anda tinggal di komunitas yang baik bersama orang-orang yang bijaksana. Banyak para biku, ada yang leluhur samaneri dan samaneri, dan semua umat rumah tangga adalah orang-orang yang telah belajar. Jarang sekali Anda saat ini hidup dalam komunitas yang baik. Kalau Anda bandingkan Anda hidup di Ukraina saat ini, atau di Israel, bagaimana rasanya? Anda tinggal di komunitas baik, terbebas dari semua bahaya. Tidak ada yang ingin menyakiti Anda. Tidak ada yang ingin membunuh Anda, tidak ada. Anda bangun, mau tidur, santai, rileks, tidak ada kekhawatiran. Anda belajar, Anda berdoa, rileks, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Semua mampu dijalani dengan baik. Karena apa? Anda hidup dalam komunitas yang baik. Coba Anda tinggal di Ukraina, mau sembahyang, takut dinuklir, ya, mau berdoa, mau belajar, ya takut ditembak. Bagaimana? Atau mungkin di Israel. Kan begitu. Artinya Anda telah mendapatkan kesempatan yang begitu luar biasa. Hidup dalam komunitas yang baik. Tapi apakah dari semua ini Anda sudah bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Anda sudah mampu terlihat sebagai manusia, Anda mengenal ajaran Buddha, Anda hidup dalam komunitas yang baik. Apakah dari ketiga hal ini saja dulu, apakah sudah mampu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin? Boleh ditanyakan di dalam diri Anda. Apakah aku sudah memanfaatkan waktu kehidupanku sebagai manusia dengan baik? Apakah aku sudah memanfaatkan setelah aku mengenal ajaran Buddha, aku memanfaatkan ajaran Buddha ini dengan baik untuk kehidupanku, untuk menunjang kehidupanku? Apakah aku sebagai manusia sudah tinggal hidup dalam komunitas yang baik? Aku sudah memanfaatkan kehidupan waktuku dengan baik? Boleh ditanya. Ini peluang yang sudah Anda dapatkan sesungguhnya. Memiliki waktu dan kesempatan. Anda punya waktu untuk belajar. Anda punya kesempatan juga. Ada orang punya waktu tapi tidak punya kesempatan. Ada orang punya kesempatan tapi tidak memiliki waktu untuk mencapai atau untuk meraih dari semua kesempatan yang dimilikinya. Tapi saya merasa bahwa Anda memiliki waktu, Anda memiliki kesempatan. Di STA Bicara Kita, Anda punya waktu. Anda juga punya kesempatan untuk memperoleh keberhasilan. Yang terakhir adalah mendapatkan pendidikan. Jelas, Anda saat ini mendapatkan pendidikan. Kalau kita lihat di luar sana, banyak sekali orang-orang yang ingin belajar. Banyak orang-orang yang ingin kuliah. Tapi tidak punya waktu, tidak punya kesempatan. Atau juga memang dia tidak mengharapkan hal itu. Tetapi Anda saat ini sudah mendapatkan pendidikan. Ya, mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Mampu menunjang kehidupan Anda sebagai manusia, mampu menunjang spiritual Anda sebagai seorang yang memiliki keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya. Nah, kembali berbicara tentang opportunity, tentang peluang. Kalau kita tadi berpikir bahwa, oh ternyata aku sudah mendapatkan peluang itu, yang tinggal kita renungkan adalah, yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah aku sudah memanfaatkan peluang itu dengan baik atau belum? Jika memang belum, perbaiki. Manfaatkan dengan baik. Jika sudah, pertahankan dan ditinggalkan. Nah, berbicara tentang peluang, kita sebagai manusia nih, sebagai manusia itu pasti punya peluang. Today, ya, peluang itu hadir bisa hari ini, juga bisa tomorrow atau besok. Tapi yang perlu kita pahami, hari ini, kalau kita lihat yang saya huruf O-nya ini yang warna merah, ini adalah opportunity. Mungkin hari ini peluang kita hanya satu. Tetapi besok, ternyata opportunity-nya lebih banyak. Ada 3 bagian. Yang perlu kita sadari adalah, hari ini boleh kita sebagai manusia memiliki peluang hari ini adalah cuma satu. Ya. Dan esok ada beberapa peluang yang bisa kita dapatkan. Tapi yang perlu kita sadari bahwa meskipun esok kita memiliki peluang banyak, tetapi esok ini belum terjadi. Dan hari ini kita memiliki peluang hanya satu, tetapi hari ini adalah hari yang sedang kita jalani. Artinya apa? Untuk memperoleh peluang dan mencapai sebuah kesuksesan di dalam kehidupan kita, kita harus mampu hidup di sini dan sekarang. Hari ini. Ya. Karena apa?
yang lalu telah berlalu, besok belum terjadi, meskipun peluang itu banyak. Tetapi hari ini sedang kita jalani. Artinya apa? Hari ini atau today, peluang hari ini akan menentukan peluang-peluang di hari esok. Ya. Jika kita tidak mampu hidup dengan mindfulness, jika kita tidak bisa untuk hidup sadar penuh di sini dan sekarang, atau saat ini, atau hari ini, maka kita akan menyia-nyiakan peluang yang sesungguhnya menjadi penentu untuk memperoleh peluang-peluang di hari esok. Nah, artinya ketika Anda mendapatkan kesempatan, opportunity, maka cobalah untuk memanfaatkan waktu kita untuk mindfulness, untuk selalu sadar penuh. Sebagai manusia, kita perlu untuk benar-benar hadir di sini dan sekarang. Karena apa? Dengan demikian, kita akan mampu ya memanfaatkan kesempatan yang kita miliki, dan dari kesempatan hari ini akan dapat digunakan untuk mencapai kesempatan-kesempatan di hari esok. Nah, artinya mindfulness ini sangat penting untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam ketika saat kita duduk, saat kita berjalan atau berdiri, dan juga di saat berbaring. Selagi tiada lelap, maka kita perlu untuk mengembangkan mindfulness. Ya, ini yang perlu kita sadari. Nah, selanjutnya adalah berbicara tentang breath and opportunity. Tadi saya katakan terkait dengan nafas dan peluang. Ya, tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat indah. Ya, setiap nafas adalah kesempatan. Each breath is an opportunity to fill space in need of love and support. Artinya adalah setiap nafas adalah kesempatan untuk mengisi space, adalah ruang yang membutuhkan cinta dan dukungan. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, kita harus menyadari bahwa nafas kita ini adalah sebuah kesempatan, opportunity. Untuk apa? Mengisi ruang yang membutuhkan cinta dan dukungan. Ya, ini membutuhkan cinta atau kasih sayang, cinta dan support atau dukungan. Siapa sesungguhnya yang membutuhkan dukungan, yang membutuhkan cinta? Ya, diri sendiri. Benar tidak? Yang pertama adalah diri sendiri. Yang membutuhkan love atau membutuhkan cinta dan dukungan adalah diri kita sendiri. Maka Anda menggunakan nafas ini ya untuk menjadi satu kesempatan mampu mendukung diri sendiri dengan cinta dan dukungan. Anda harus mendukung diri sendiri, Anda harus mencintai diri sendiri. Anda tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mendukung diri Anda dan untuk mencintai diri Anda. Karena semua itu bisa berubah. Tapi Anda bisa memberikan dukungan dan cinta terhadap diri sendiri. Karena apa? Ketika Anda mampu mencintai diri Anda, ketika Anda mampu mendukung diri Anda, maka untuk mencintai orang lain itu jauh lebih mudah. Seperti mencintai diri sendiri. Seperti mendukung diri sendiri. Ini yang perlu dipahami. Yang kedua, orang tua juga perlu diberikan cinta dan dukungan. Sanak keluarga, adik kakak, saudara, ya juga perlu diberikan dukungan. Sahabat juga demikian. Anda di STAB Jenderal kita, ya, Anda juga punya sahabat, punya teman seperjuangan. Maka dukunglah. Bahkan berikan cinta dan kasih sayang. Artinya dalam sini adalah dalam tahap adalah yang universal. Supaya apa? Mendukung, sama-sama bisa mencapai kesuksesan, sama-sama bisa memanfaatkan peluang. Ya, ini yang selanjutnya adalah semua makhluk. Karena apa? Ya, semua makhluk adalah ingin merasakan cinta dan kasih sayang, ingin oleh dukungan, ingin hidup damai dan bahagia. Termasuk diri kita sendiri. Maka breath and opportunity ini adalah suatu hal yang tentunya sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita renungkan, untuk kita pahami,
sehingga kita mampu mengembangkan untuk diri kita, untuk orang tua, sanak keluarga, sahabat, dan semua makhluk. Ya, ini yang juga perlu kita pahami. Selanjutnya opportunity di sini adalah in every breath is a new opportunity. Bahwa dalam setiap nafas adalah kesempatan baru. Ya, ini menurut Kalani Miller ini. Ini bagus sekali. Bahwa dalam setiap nafas adalah kesempatan baru. Artinya setiap Anda bernafas mulai bangun pagi, ini perlu sadari, ketika Anda bernafas mulai bangun pagi, Anda menarik nafas dan menghembus nafas, artinya di situ ada kesempatan baru. Ada kesempatan baru. Ini perlu disadari. Tapi pada kenyataannya, kita bangun tidur pun langsung berlari. Ya, bangun tidur langsung pegang handphone. Bangun tidur langsung yang lain-lain, kadang-kadang begitu. Nah, tanpa kita mau untuk mindful, duduk dengan hening, mengamati nafas masuk, nafas keluar. Ini jarang kita perhatikan seperti itu. Padahal di sini disampaikan bahwa dalam setiap nafas adalah peluang baru atau kesempatan baru. Artinya ketika mulai bangun pagi hingga sampai Anda akan terlelap, Anda punya kesempatan yang baru untuk mencapai atas apa yang Anda harapkan di dunia ini. Ya, ini hal yang perlu kita pahami bersama. Nah, jadi every breath is a new opportunity. Yang pertama, artinya bagaimana? Ketika kita menyadari bahwa dalam setiap nafas adalah kesempatan baru, maka yang perlu kita lakukan adalah ketika kita menyadari atas nafas yang kita miliki, maka bertekadlah. Kita harus bertekad untuk mencapai atas apa yang kita harapkan. Mulai dari bangun pagi Anda bernafas, aku bertekad, aku beraditan atas apa yang Anda cita-citakan. Selanjutnya, menata diri. Ketika Anda merasa bahwa, oh ini adalah kesempatan baru, maka Anda mampu untuk menata diri, memperbaiki diri. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan, baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Maka setelah bertekad, Anda berusaha untuk menata diri, memperbaiki diri. Selanjutnya adalah memotivasi diri. Memotivasi diri juga perlu dilakukan. Ya. Agar apa? Agar kita jauh lebih semangat. Agar kita mampu untuk menggapai atas apa yang kita harapkan. Ya, menggapai cita-cita. Karena setiap orang pasti punya cita-cita. Anda punya cita-cita. Maka yang perlu kita lakukan ketika setiap nafas ini adalah kesempatan baru, maka bertekadlah. Jangan malas untuk bertekad. Menata dirilah. Ditata kehidupannya supaya menjadi semakin lebih baik. Motivasilah, bangunlah motivasi diri semakin lebih baik. Ya, kalau nunggu teman suruh memotivasi, nunggu pacarnya memotivasi, sampai kapan? Ya, menggapai cita-cita. Yang jelas digunakan memanfaatkan peluang baru itu untuk menggapai cita-cita. Dan selanjutnya adalah ketika kita punya kesempatan, tentu sebagai harapan yang paling tinggi adalah kita ingin hidup damai dan bahagia. Maka dengan bertekad, dengan menata diri, dengan memotivasi diri, menggapai cita-cita, maka kita akan mampu. Yang terakhir adalah memanfaatkan kesempatan. Melalui nafas ini, kita mampu hidup damai dan bahagia. Ini yang tentunya juga kita harapkan. Sebagai penutup kesimpulan hari ini, ya, saya menuliskan sedikit kata-kata bahwasanya dengan nafas kita belajar, dengan nafas kita sadar, dengan nafas kita berjuang, dengan nafas kita kembangkan cinta dan kasih sayang, dengan nafas kita bersyukur dan berterima kasih. Artinya kita sadar bahwa hidup ini terus mengalami proses perubahan. Waktu berjalan begitu cepat. Tapi kita menyadari bahwa aku masih hidup, aku bisa bernafas. Artinya aku punya kesempatan untuk belajar, aku punya kesempatan untuk menjadi sadar, aku punya kesempatan untuk berjuang, aku punya kesempatan untuk mengembangkan cinta dan kasih sayang dalam hidupku, aku juga punya kesempatan untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang masih aku dapatkan hingga sampai saat ini. Jadi kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Cina kita, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tema Opportunity. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini
mampu memberikan satu inspirasi, mampu memberikan motivasi bagi kita semua. Semoga kita dapat senantiasa mengembangkan ya mindfulness di dalam kehidupan kita, baik ketika kita duduk, baik ketika kita berdiri, berjalan, ataupun berbaring, ataupun selagi tiada lelap. Dan semoga kita mampu memanfaatkan nafas ini untuk menggapai setiap peluang yang ada di dalam kehidupan kita. Karena tentunya dan disampaikan ya bahwa dalam setiap nafas adalah kesempatan yang baru. Semoga melalui nafas ini kita senantiasa dapat mencapai dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang baru di dalam kehidupan kita, dan tentunya untuk mencapai semua harapan dan cita-cita yang kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Namo Tang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Kembali